Oke, baiklah. Jadi kali ini kita akan mencoba mempraktekkan membuat sebuah sistem klinik ya. Yang pertama ya, jadi kita bisa ketik di sini access ya. Atau mungkin ada yang di desktop, biasanya di sini ada yang shortcutnya bisa di sini desktop. Atau nanti bisa di sini start, nanti pilih cari yang accessnya ya. Jadi banyak cara bagaimana kita membuka sebuah aplikasi dari Microsoft, yaitu Microsoft Access ya. Dari Microsoft Office-nya kita punya Microsoft Access-nya. Di sini kita klik. Nah, ini adalah tampilan awalnya apabila kita membuka Microsoft Access. Nah, langkah pertama adalah kita membuat blank database-nya. Ibaratnya kita membuat gudangnya dulu. Ini diklik. Nanti apa nama database-nya? Di sini kita buat aja klinik. Contohnya klinik ya. Karena kita akan membuat sebuah informasi klinik. Kemudian kita klik create. Oh, saya sudah pernah ada. Jadi saya buat aja di sini klinik Rospati. Kita klik create. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal setelah kita membuat sebuah database. Jadi ibaratnya kita membuat sebuah gudang ya, jadi kita buat gudang dulu. Nah, setelah membuat gudangnya, membuat rumahnya ibaratnya, kemudian kita akan membuat sekat-sekatnya atau kamar-kamarnya. Nah, dalam membuat kamar itu kita namanya dibuat table. Nah, di sini bisa klik create, nanti pilih table. Nah, di sini ada tabelnya. Nah, nanti di sini kita akan membuat field-nya. Field-nya itu apa? Ibaratnya adalah tempat-tempatnya untuk menampung data-data. Apa saja field-nya? Nah, ini field-nya. Yang pertama kita akan membuat field pasien dulu aja nih ya. Field-nya apa? Pasien, ada ID pasien, nama pasien, tanggal lahir pasien, umur pasien, gender, kemudian telepon pasien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 field atau 6 kolom. Jadi di sini ya, kita bisa klik kanan, pilih design view, atau nanti di sini view, pilih design view ya, sama. Jika lebih mudahnya mungkin di sini klik kanan, pilih design view. Nah, nanti di sini kita diminta tabel name-nya apa, nama tabelnya apa, kita buat aja pasien ya, karena kita ingin membuat tabel pasien di mana nanti ini akan menampung data-data pasien. Klik oke. Nah, di sini ada field-nya nih, field name-nya atau kolom-kolomnya, nanti akan kita isi apa saja tadi. Ini kita sesuaikan dengan data yang akan kita simpan nantinya. Ada ID pasien, nama pasien. Oke. ID pasien, nama pasien adalah pasien. Kita inikan saja biar kelihatan. Oke ya. Yang pertama adalah ID pasien. Kemudian nama pasien. Kemudian lagi tanggal lahir pasien. Kemudian umur pasien. Kemudian gender pasien. Kemudian telepon pasien. Oke. Nah, ini sudah kita buatkan. Field-nya ya. Di sini ada ID pasien, nama pasien, tanggal lahir pasien, umur pasien, gender pasien. Kemudian di sini ada sebelah kanannya ada data tipe nih. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada beberapa tipe data. Tipe datanya adalah untuk mempermudah kita dalam menginput datanya. Contohnya apa di sini? Kalau auto number nanti ID pasien ini otomatis akan terbentuk sendiri isinya. Contohnya kalau sekarang isi 1, maka nanti begitu ada data baru nanti dia ID-nya jadi 2, 3 dan seterusnya gitu otomatis. Atau memang kita buat nanti di sini ada beberapa tipe data. Nanti ada short text, long text, number ya. Nah, kita kalau memang ID pasiennya itu nanti kita buat
P001 berarti kan inputnya manual tanpa auto number, berarti kita buat aja di sini short text. Ya. Nah, short text ini nanti di sini fields-nya berapa? Di sini ada 255. Berarti kita bisa, kalau pasien cuma kita mau batasi aja biar jadi terlalu lebih 5 saja contohnya. Jadi nanti isinya apa saja ID pasien, CP 0001. Oh, berarti pasien 0001. Berarti pasien ini adalah pasien yang pertama. Seperti itu. Kemudian nama pasien. Nah, nama pasien ini kan nama orang. Nah, nama ini di Indonesia itu paling banyak kalau saat ini adalah 62 karakter, 62 huruf. Seperti itu termasuk spasi. Ini kita bisa saja kita buat 100 ya namanya. Ini 100. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir ini kan berupa tanggal ya, date. Nah, berarti kita ubah bentuknya date time. Ini. Pak, boleh nggak pakai short text? Boleh saja kalau kita pakai short text atau teks ya. Tetapi nanti kelemahannya pada saat kita menghitung umurnya, biasanya akan terkendala dengan penghitungan. Seperti nanti yang kita mau umur pasien nih, kita mau nanti buat otomatis umurnya. Dihitung dari tanggal sekarang, berarti ini kita perlu bentuknya adalah date time, atau nanti bisa menghitung waktu-waktu tertentu seperti itu. Maka dari itu terkait dengan tanggal kita pilih saja date time agar memang sesuai dengan fungsinya. Nah, untuk formatnya di sini ada format. Di sini formatnya ini kita klik aja di sini ya, di sebelah kanannya. Nanti ada kita mau general date, long date atau medium date, short date, long time. Nah, kita pilih biasanya tergantung kebutuhan ya Bapak Ibu. Kita buat aja di sini, kalau saya pilih medium date. Nah, seperti itu. Kemudian umur pasien. Nah, umur pasien ini karena umur kan biasanya ada angka. Nah, kita buat aja number. Ya, nanti bisa dihitung. Oh, umurnya udah berapa tahun seperti itu. Kemudian untuk gender. Nah, ini kan gender ini kan jenis kelamin. Nah, karena kita di Indonesia itu mengenal jenis kelaminnya itu laki-laki dan perempuan, maka di sini kita bisa membuat sebuah lookup wizard. Nah, jadi jadi kita nanti akan memberikan pilihan kepada si user pengguna untuk memilih laki-laki atau perempuan. Kita klik lookup wizard. Nanti di sini akan ada muncul pop up ya, lookup wizardnya. Nanti pilih aja I will type in the value that I want. Jadi saya ingin mengetik sendiri, mengisi sendiri isi datanya yang saya inginkan. Klik next. Kemudian nanti di sini pilih number of column-nya 1 saja. Klik next. Oh, maaf, kita di sini pilih di sini laki-laki. Kita pilih laki-laki, kita isi dulu ya datanya tadi. Kemudian di sini kita pilih perempuan. Jadi nanti ada laki-laki dan perempuan. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini kita buat gender list. Kemudian kita pilih finish. Jadi ya, finish. Oke. Nah, ini kok belum ada ini Pak, biarkan aja di sini. Seperti dia akan short text seperti itu. Telepon pasien, nah telepon ini kan angka ya biasanya, tapi ada yang pakai plus 62 dan lainnya, khawatir nanti ada yang isi plus 62-nya dan lainnya, kita buat aja short text. Nah, berapa biasanya? Biasanya kita buat kan maksimal 15, taruh aja di sini 25 angka. Nah, ini selesai. Kemudian jangan lupa kita simpan di sini ya. Save. Ini. Klik save. Oke, selesai. Ini sudah terbentuk tabel pasien. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Apakah cukup jelas? Itu yang di field menu emang nggak boleh pasti atau gimana? Karena Ya, untuk field name ini usahakan tidak mengandung spasi ya. Kalau di Excel masih bisa, tapi nanti untuk aplikasi-aplikasi yang lain seperti MySQL,
yang sudah client server, spasi ini dianggap nanti dua kata gitu. Jadi field name ini di DBMS yang besar itu tidak boleh mengandung spasi seperti itu. Jadi di sini saya membiasakan untuk tidak menggunakan spasi. Oke, silakan. Ada yang lain? Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Kenapa kalau di Microsoft Access itu kalau kita menggunakan tanda titik sama koma itu suka error Pak? Di mananya ya? Iya. Yang di isian data atau di apanya? Titik atau komanya? Iya Pak, yang di ini ketika kita buat tabel ini Pak, kayak tanggal lahir pasien kan bisa aja kita kasih garis miring tuh Pak, kalau nggak titik koma. Oh, nanti pada saat ngisi datanya, tanggal lahir di sini. Di tabelnya Pak. Oh, nanti pada saat ngisi data ya? Sama yang di field name ini Pak. Field name ini date time, nanti di sini disesuaikannya di sini. Oh. Ya, dia bentuknya apa? Medium date. Oke, ini nanti pembuatan ini ada yang mau tanya, berarti itu teknis ya, teknis nanti pada saat pengisian data ya. Oke. Ya, ini sudah ya, berarti sudah ada yang tanya. Nah, sekarang bagaimana mengisi data itu yang ditanyakan oleh Rizal. Jadi sekarang kita akan mencoba menampung datanya ya. Ini kita klik kanan, pilih send view ya. Klik kanan, open. Yes. Nah, ini ya. Klik kanan, open. Atau nanti di sini view, nanti datasheet view ya. Klik kanan, nanti pilih open atau view, di sini datasheet view. Nah, sekarang kita ambil contoh P0001, ada 5 ya. Oke, ini contoh pasien 1. Nama pasien contohnya kita pilih Urindo. Tanggal lahir pasien, nah ini tadi. Biasanya kalau tanggal kita klik aja di sini karena sudah di set tanggal, nah tinggal pilih ini aja, klik. Nah, seperti ini. Itu biasanya udah otomatis. Atau kalau memang biasanya tergantung dari formatnya ya, formatnya. Nah, kita sebenarnya 12/01/1979. Ini berarti 1 Desember, berarti dia ini adalah bulan dulu. Nah, jadi nanti kalau kita klik di sini kan ini, berarti dia bulan dulu, baru tanggal, baru tahun, seperti itu. Tapi kalau mau mudah biasanya kita udah dikasih tanggalnya nih, nah, tinggal diganti aja, seperti itu. Umur pasien berapa? Sebenarnya udah 45 tahun. Nah, gendernya, nah tadi karena kita universal, karena kita sudah menggunakan lookup wizard, maka di sini akan muncul nih laki-laki atau perempuan. Itu tadi kegunaan dari lookup. Jadi si user itu kita nggak perlu lagi ngetik. Jadi ada optional, ada pilihan. Gitu. Oke, untuk pasien berapa nih teleponnya, kita buat aja seperti ini. Selesai, sudah tersimpan data terkait dengan tabel pasien. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Jelas Pak, aman. Aman. Oke, baik. Nah, ini kan tadi saya sudah, sekarang gantian. Silakan untuk melanjut Bapak Ibu untuk membuat sendiri ya. Pasien, silakan nanti dicoba pasien. Nanti kita hari ini kita fokus di bagaimana membuat tabel ya, tabel pasien. Kemudian nanti Bapak Ibu buat tabel dokter, tabel obat dan tabel resep. Oke. Saya tunggu 15 menit. Kalau memang tidak ada yang bertanya, kita akhiri. Jadi saya coba dulu, saya tunggu sampai 5 sampai 15 menit. Apakah ada yang mau bertanya terkait dengan
membuat tabel. Di sini Bapak, selesai. mohon maaf. Ya,